dengan kelompok workshop Etia dan Respi pada sore hari ini. Saya akan menyampaikan tentang apakah perbedaan antara distress respirasi dengan respiratory failure. Nanti ini semuanya berkaitan dengan topik yang akan saya sampaikan besok, yaitu mengenai ARDS. Di mana ARDS itu penyebabnya adalah ekstrapulmonal dan pulmonal. Dan pulmonal nanti itu yang akan dibicarakan oleh Dr. Nastiti. Pneumonia yang paling sering menjadi sumber penyebab daripada ARDS. Respiratory distress dan respiratory failure adalah dua spektrum gawat nafas. Dan keduanya ini berbeda dan sering kita jumpai bagi teman-teman yang jaga di IGD dan dokter jaga juga di ruangan, ini sering nih berhadapan dengan pasien-pasien yang tiba-tiba sesak napas, berdampak langsung pada outcome pasien. Jadi pada saat kita bisa mendeteksi dengan baik, dengan cepat, ini tujuan kita, pembelajaran kita pada hari ini, yang kemudian kita lakukan intervensi segera. Intervensinya apa? Ya itu juga akan kita bicarakan nanti. Kemudian deteksi dan tata laksana dini menurunkan angka mortalitas. Artinya dengan segera kita intervensi, angka mortalitas dan morbiditasnya akan diturunkan. Nah, distress respirasi itu adalah suatu tahap awal kesulitan bernapas. Jadi dia sulit bernapas. Tubuh masih bisa mengkompensasi untuk mempertahankan oksigenasi dan ventilasi. Sedangkan failure itu adalah gagal. Nafasnya sudah nggak bisa lagi untuk memenuhi kebutuhan oksigen tubuh. Ya, jadi merupakan gangguan berat daripada pertukaran gas oksigen. Urutannya adalah etiologi daripada distress respirasi, kalau tidak tertangani dengan baik, nanti jadi respiratory failure. Kalau respiratory failure juga tidak teridentifikasi, whatever sebabnya apa, apakah keterlambatan pasien datang, atau memang tidak terdeteksi oleh kita, teman-teman, kemudian akhirnya pasiennya bisa jadi respiratory arrest. Itu yang kita hindari. Perbedaannya apa di sini? Kalau pertama itu adalah tingkat kesadaran. Pada pasien distress itu dia udah mulai menunjukkan tanda-tanda gelisah, agitasi, sedangkan gagal napas udah mulai kurang respon. Dengan rangsangan nyeri, itu anaknya hanya memberikan rangsangan gerakan-gerakan kaki yang sedikit. Sedangkan henti napas dia sama sekali tidak respon. Tonusnya distress napas masih bisa bergerak, ya, anaknya agitasi, gelisah, nangis, ya, tidak menentu. Kemudian sedangkan gagal napas masih normal atau hipotonis, sedangkan henti napas tonusnya memang betul-betul lemes. Sedangkan posisi tubuh, posisinya pada distress itu selalu mengambil, dia gelisah, suka bangun-bangun, ya. Dia ingin mencari posisi yang enak masih ada kekuatan karena masih ada suplai oksigen tadi. Sedangkan pada gagal nafas dia sudah mulai membutuhkan bantuan, ditopang dia untuk duduk. Jadi kalau kita mau memberikan terapi oksigen misalnya dengan memberikan, biasanya kita coba juga dengan nebulizer, ya. Biasanya dengan ditopang atau bednya kita naikin. Karena dia nggak bisa lagi mempertahankan posisi tubuhnya sendiri. Sedangkan henti napas tidak bisa sama sekali mempertahankan posisi tubuh. Laju napas lebih cepat dari normal, jadi kalau misalnya pada bayi itu 40 ya normalnya. Jadi kalau misalnya anak usia 1 tahun, respirasi rate-nya itu 40 berarti di atas normal. Jadi perbedaannya pada dewasa itu, kalau dewasa itu udah jelas 15 ya sampai 20 ya untuk respiratory rate. Tapi pada anak itu berdasarkan usia beda-beda lagi. Ya, semakin besar anaknya itu respiratory rate-nya itu akan semakin berkurang. Usia 2 tahun itu perkiraan sekitar 25 kali. Ya. Kemudian di atas 10 tahun itu 20 sampai dengan 18 kali. Nanti itu ada kaitannya untuk kita setting ventilator. Demikian. Kemudian upaya napas, adanya retraksi, napas cuping, pemakaian otot-otot leher, pernapasan paradoks, upaya napas tidak adekuat pada gagal napas, dinding dada naik turun, dan pengembangan dinding dada itu sudah mulai dangkal. Jadi jangan hanya melihat kepada saturasi. Pada gagal nafas itu pergerakan dinding dada udah mulai inspirasi dan ekspirasinya itu dangkal sekali.
Kemudian sedangkan henti napas apnu ya, tidak ada nafas. Kemudian suara napas pada distress respirasi stridor mengi karena ada upaya tarikan napas untuk melawan tekanan di rongga hidung ya, di rongga mulut. Jadi dia membutuhkan inspirasi yang kuat sehingga menimbulkan suara-suara tambahan termasuk stridor, mengi. Kemudian masih ada kita jumpai stridor dan mengi, sedangkan ini tidak terdengar suara napas sama sekali. Warna kulit kemerahan atau pucat, sianotik, sentral yang membaik dengan pemberian oksigen. Ya, sering pada pasien-pasien dengan distres pernapasan itu, kalau datang pada sebelum pemakaian oksigen, itu saturasi oksigen kalau diletak itu adalah sekitar 66-67%. Tetapi setelah diberikan oksigen dia akan naik sedikit, seperti itu. Kemudian pada henti napas, bercak kebiruan, sianosis, perifer, dan sentral. Nah ini paradoks antara distress respirasi dengan respiratory failure. Ini adalah suatu tanda sesak nafas yang berat. Ya ini tadi pernapasannya itu dangkal, central cyanosis yang dominan. Ya, penurunan kesadaran, kemudian gangguan fungsi terhadap lingkungan, disfungsi organ, ya, terutama organ pernapasan, dan nanti akan mempengaruhi juga kepada hemodinamik, tekanan darah, dan sirkulasi. Dan kompensasi untuk melakukan kompensasi seperti tadi, tripod, ya, tarikan nafas, frekuensi nafas yang meningkat, itu semuanya pada respiratory failure dia akan mulai berkurang. Nah, distress respirasi itu seperti kalau kita bawa mobil itu alarmnya nyala. Alarm nyala berarti ada sesuatu. Kalau ada sesuatu kita harus turun, kita harus lihat. Ini mungkin servisnya ini udah dekat nih. Kita harus lihat kilometer, kira-kira ganti olinya ini udah waktunya. Sedangkan kalau gagal napas itu dia udah mogok mobilnya. Jadi kita harus buka kap mesin untuk lihat dan memperbaiki. Nah ini seperti pada pediatrik pada umumnya, pada kegawatan, kita masih menggunakan Pediatric Assessment Triangle atau SAGA yang sudah diindonesiakan oleh Kemenkes, yaitu penampilan, upaya napas, dan sirkulasi. Nah, parameter yang paling terpengaruh itu adalah yang paling sebelah kanan, itu adalah upaya nafas. Nah, pada gagal nafas, itu upaya nafasnya itu sudah mempengaruhi kepada appearance-nya. Artinya tingkat kesadaran sudah mulai terjadi penurunan kesadaran. Yang tadinya gelisah, anak sekarang sudah mulai letargi dan tidak respon terhadap rangsangan. Seperti biasa apabila kita menemukan suatu keadaan distress respirasi ataupun suatu keadaan gagal nafas, selanjutnya setelah kita mendeteksi adalah intervensi. Intervensi itu di dalam penata laksanaan respirasi kita masukkan ke dalam primary survey. Di dalam primary survey itu adalah ABC, airway, breathing, sirkulasi, dan lain-lain. Nah, pada airway, gawat nafas, jalan nafas tetap terbuka dan dapat dipertahankan dengan posisi. Sedangkan pada gagal nafas, jalan nafasnya dipertahankan dengan menggunakan alat. Jadi bisa menggunakan oropharyngeal airway, bisa menggunakan posisi kita ganjal punggungnya, bagaimana supaya airway-nya itu satu line dengan saluran pernapasan atas. Kemudian breathing, upaya napas meningkat pada gawat napas, kemudian pergerakan dinding dada cukup kuat, sedangkan pada gagal napas, upaya napas menurun, apnu, air movement ya, jadi pergerakan aliran udara itu kalau kita dengarkan ya, itu udara yang kedengaran ke telinga kita itu sudah tidak ada lagi kedengaran atau sedikit berkurang. Sirkulasi udah mulai takikardi, pucat, ya, kemudian pada gagal nafas bradikardi. Jadi ini kalau kita menemukan pasien dengan bradikardi itu udah end state, hati-hati juga sebentar lagi dia akan mengalami henti nafas. Nah, tensi kita juga perhatikan. Berarti itu tanda-tanda end state itu bradikardi dan hipotensi. Jadi kalau udah bradikardi tinggal nunggu bentar lagi adalah hipotensi, dan habis hipotensi ya udah kita harus siap-siap untuk code blue.
code blue. Seperti itu. Kemudian expose disability, anxiety, agitasi, sedangkan gagal napas, letargis, penurunan kesadaran. Tidak respon dengan rangsang nyeri, exposure, variabel suhu yang bervariasi. Biasanya hipotermi. Slide. Respiratory failure itu ada dua, ya karena lung failure, kemudian bisa juga karena pump failure. Ya, jadi ada dua tipe, gagal napas tipe 1 itu karena tekanan oksigen yang kurang dari 60 mmHg, sedangkan CO2 itu bisa rendah atau normal. Sedangkan gagal napas tipe 2 itu akibat dari pump failure, PCO2 lebih dari 50 mmHg dan PO2 rendah atau normal. Setelah kita mendeteksi, kemudian kita lakukan suatu tindakan yang intervensi pada pasien ini. Pada gawat napas kita positioning, ya bisa head tilt chin lift. Nah positioning ini kita lihat juga kasusnya. Pada kasus-kasus dengan cedera, trauma misalnya, itu head tilt chin lift tentu menjadi kontraindikasi. Kita lebih menggunakan jaw thrust. Kemudian terapi oksigen, low flow bisa digunakan nasal kanul, sungkup sederhana atau NRM. Nah seperti tadi, setiap pasien apabila dengan modalitas oksigen, kita menaikkan saturasinya ternyata naik, kita hanya melihat saturasi 100% pada pasien, tetapi ternyata modalitasnya itu udah dari tadinya nasal kanul, udah berubah lagi udah naik kelas, dia udah sampai ke NRM. Artinya jangan puas dengan saturasi 100%. Kenapa dia 100%? Karena modalitasnya ditingkatkan. Yang tadinya tanpa oksigen, kemudian diberikan NRM, kemudian diberikan ternyata pasiennya 100%. Nah ternyata 100% walk of breathing-nya itu udah dangkal. Nah kemungkinan di situ kita sudah berhadapan dengan respiratory failure. Gagal napas mempertahankan jalan napas dengan OPA bisa, LMA, intubasi endotrakeal. Terapi oksigen bisa dengan yang non-invasif atau invasif. Ya, tujuannya di sini adalah untuk melihat rasio ya daripada ini termasuk parameter apakah rasio daripada SF rasio atau PF rasio tergantung di fasilitas mana yang kita bekerja. Kalau menggunakan oksigen index itu menggunakan analisa gas darah. Jadi kalau di tempat kita tidak ada analisa gas darah ya nggak bisa menggunakan OI. Sedangkan OSI itu bisa menggunakan saturasi oksigen. Dengan berbagai perbedaan ini dan ada berbagai plus minusnya kalau kita menggunakan OSI. Ya, kenapa? Kalau dengan menggunakan oksigen saturasi indeks itu pada saat di bawah saturasi di bawah 66% itu masih menandakan masih signifikan dengan PaO2-nya. Tapi pada saat saturasinya itu di atas 66% itu belum tentu bahwa PaO2 di dalam darah pasien itu sama dengan itu. Sama seperti yang saya sampaikan tadi. Sering sekali kita terperdaya dengan saturasinya bagus, tiba-tiba pasiennya apnu. Nah itu terperdaya dengan hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena ingat seperti kurva saturasi oksihemoglobin. Ya, jadi tinggi di saturasinya tetapi di PaO2-nya itu ternyata masih rendah. Gagal napas atau acute respiratory failure dengan SF rasio 264 dan PF rasio itu gagal napas ringan. Bisa menggunakan low flow atau high flow HFNC. HFNC nanti akan disampaikan oleh Dr. Citra di station yang di belakang. Kemudian gagal napas yang derajat sedang SF rasio 221 dan PF rasio di bawah 200, ini ingat ya ini tadi dok ya, SF itu berdasarkan saturasi, sedangkan PF itu berdasarkan AGD. Jadi PaO2-nya harus ketahuan berapa PaO2-nya. Ventilasi non-invasif bisa CPAP, BiPAP, NIV maksudnya dok, kemudian ventilasi mekanik konvensional. Sedangkan gagal napas berat, SF rasionya di bawah. Jadi semakin rendah rasionya dok, itu semakin ke arah gagal nafas. PF rasio di bawah 100 ini menggunakan ventilasi mekanik konvensional atau bisa menggunakan HFO, yang paling canggih itu menggunakan ECMO. Slide. Nah, indikasi daripada terapi untuk
kegagalan nafas ini adalah pertama koreksi hipoksemia, memperbaiki oksigenasi pada keadaan penurunan kapasitas oksigen. Tujuannya mengatasi hipoksemia, menurunkan upaya napas, mengurangi kerja miokardium. Ya, jadi dengan terapi oksigen itu kita mengurangi pekerjaan atau kelelahan daripada otot-otot pernafasan yang akan menambah berat suplai oksigen ke tingkat sel. Efek sampingnya merusak endotel kapiler, edem interstisial, penurunan aktivitas surfaktan dan atelektasis, menurunkan komplain paru, kapasitas paru, dan penebalan membran alveolar kapiler, serta memperburuk suatu keadaan hipoksemia. Nah, jadi terapi oksigen itu juga harus kita titrasi dengan hati-hati. Artinya tujuan daripada terapi oksigen itu adalah untuk penata laksanaan tadi, distress respirasi dan respiratory failure. Tetapi pemberian oksigen yang berlebihan itu juga dapat menjadi malapetaka bagi alveolus sendiri, akan mengalami kerusakan. Kesimpulan, distress respirasi adalah kondisi di mana pasien mengalami kesulitan bernapas, namun fungsi paru oksigenasi masih dapat dipertahankan, terkompensasi. Sedangkan failure itu merupakan gagal napas. Untuk menjaga oksigen dan eliminasi karbon dioksida adekvat, ini adalah kondisi yang lebih berat, membutuhkan suatu tindakan yang lebih agresif, invasif, yaitu ventilator mekanik. Distress respirasi dapat berkembang menjadi respiratory failure bila tidak tertangani dengan tepat. Kunci perbedaan, distress respirasi masih terkompensasi, sedangkan pada failure terjadi dekompensasi dengan gangguan oksigenasi dan ventilasi yang nyata. Identifikasi dini dan intervensi tepat sangat penting untuk mencegah progresivitas supaya tidak jadi komplikasi yang fatal. Ya, sekian, terima kasih.